yang sebelumnya tidak suci kan? Yang suci itu kan Mekah. Tapi setelah Nabi hijrah, apa yang terjadi? Madinah menjadi kota suci. Pertanyaannya, kenapa menjadi suci? Apakah karena Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Madinah menjadi suci? Itu pertanyaan yang Anda harus jawab juga. Nah, maka ada buku yang ditulis oleh orientalis itu The Sacred City, History of Madinah. Jadi kota suci cerita tentang Madinah. Bahkan pada awal Islam oleh para khalifah setelah Khulafair Rasyidin itu, Madinah itu tidak dianggap sebagai kota yang istimewa. Nah, tapi kenapa sekarang kalau Anda ke umroh atau haji itu mesti datang ke kota Madinah, hijrah ke kota suci Madinah. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa Madinah menjadi kota suci? Sama dengan begini kan, karena Anda itu orang besar, Anda ingin dimakamkan di sebuah gunung yang tadinya sepi karena Anda orang besar banyak diziarahi. Jadilah gunung itu kota yang suci, karena tempat diziarahi oleh banyak orang, kan begitu. Nah, apakah Madinah seperti itu? Kalau memang seperti itu, suatu saat Anda bisa membangun kota baru suci, jika Anda termasuk orang yang terkenal. Begitu. Nah, makanya dalam tradisi ini mungkin berkembang kan? Berkembang dalam masyarakat kita itu. Karena si A dimakamkan di desa, katakanlah K, maka orang banyak berziarah di kota K tersebut. Nah, menjadilah dia semacam kota, dalam tanda petik, kayak sakral begitu. Kota suci begitu. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan kenapa harus kita kaji terus. Yang berikutnya, tadi dari aspek Al-Quran. Kemudian muncul apa yang disebut dengan tradisi baru setelah sekian abad wafatnya Nabi. Salah satunya adalah yang kita kenal hadis atau sunnah. Nah, hadis atau sunnah ini pada zaman Nabi belum terkumpul. Kapan dia terkumpul? Nah, terkumpulnya adalah setelah Nabi wafat. Pertanyaan, apakah hadis juga sakral? Apakah hadis juga sakral? Nah, atau orang menyebut dengan sunnah. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan yang luar biasa. Yang luar biasa artinya bisa dikaji secara mendalam berbagai aspek Islam tersebut. Nah, itu masih banyak membutuhkan kajian-kajian yang luar biasa mendalam. Ada lagi misalnya ketika Nabi di Madinah, itu ada komunitas yang disebutkan dalam konstitusi Madinah atau Mitsaqul Madinah itu, yaitu hubungan Nabi dengan masyarakat-masyarakat yang non-muslim. Apa yang terjadi? Misalnya banyak suku-suku Yahudi yang hidup bersama Nabi, ya kan? Nah, bagaimana Nabi menjalin hubungan kerjasama dalam satu negara bersama dengan penduduk yang berbeda agama itu. Nah, ini juga menginspirasi menjadi kajian yang menarik. Bagaimana perilaku Nabi terhadap penganut agama-agama yang lain. Nah, mungkin juga relevan dalam kehidupan sekarang ini, di mana kehidupan kita semakin hari semakin majmuk. Tidak hanya dari aspek budaya, tapi juga dari aspek keagamaan. Bahkan Anda bisa juga mengkaji tadi. Misalnya, kenapa sih Nabi itu yang sepakat membangun negara bersama dengan kaum Yahudi atau orang-orang Yahudi, tiba-tiba mereka dimusuhi setelah itu. Nah, ada apa? Bisa kita kaji. Kemudian, sampai kapan sih piagam Madinah itu berlaku? Nah, sampai kapan? Karena ada juga orang yang masih bercita-cita ingin mendirikan negara seperti Madinah sampai hari ini.
Kenapa? Negara seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Karena itu adalah negara yang mereka sebut sebagai ideal state, negara cita-cita, idaman, negara idaman. Orang kan sering ditanya, negara idaman dalam Islam itu seperti apa? Pasti jawabannya kan, kalau kebanyakan akan menjawab, ya negara pada masa Nabi dong. Gitu kan? Tetapi pertanyaannya, kalau memang itu ideal, kenapa konstitusi Madinah itu berlakunya tidak ada kelanjutan? Ketika zaman Khulafaur Rasyidin misalnya, apakah konstitusi Madinah itu masih berjalan? Ini juga pertanyaan serius. Kalau memang itu adalah negara impian, kenapa sih negara-negara Muslim tidak begitu saja mengadopsi konstitusi Madinah? Ya kan? Ada apa? Walaupun nanti ada satu kajian yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Sukarja itu bahwa ada significant relationship, hubungan yang signifikan antara Piagam Madinah dan Pancasila. Misalnya dan buku itu. Nah, jadi kajian Islam itu tidak pernah berhenti pada satu titik, tapi selalu berkembang. Nah, kaitannya tadi, bagaimana dengan Al-Quran dan hadis? Saya baru bicara Al-Quran dan hadisnya. Seandainya ada orang yang hanya berpegang pada Al-Quran saja, apakah mengabaikan hadis karena hadis ditulis belakangan dan bukan menjadi sumber pokok? Nah, sama dengan sebutlah agama-agama lain itu penjelasan, kalau hadis disebut sebagai penjelasan Al-Quran, apakah tidak cukup dengan Al-Quran saja? Kenapa harus ada hadis? Nah, itu juga persoalan yang membutuhkan kajian-kajian. Nah, maka F.A. Peters itu dalam bukunya yang berjudul The Monotheist menyebutkan kalau dalam Kristen itu kan tanpa Isa maka Kristen tidak ada. Nah, kalau dalam Islam tanpa Al-Quran, Islam itu tidak ada. Islam tidak ada. Nah, kuncinya di situ adalah Al-Quran dan Isa. Nah, kemudian Injil, Al-Anajil Al-Arba'ah, the Bibles itu kan terdiri dari 4 komponen, itu kan? Bible itu hanya sarah daripada kehidupan Isa alaihissalam. Begitu juga dengan hadis. Hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Maka kalau tanpa Muhammad, Islam itu tetap survive karena ada Al-Quran. Kalau dalam Kristen, tanpa Isa, Injil tidak akan ada. Pertanyaannya tadi, kalau begitu, apakah hadis masih diperlukan? Nah, pertanyaan ini menarik ketika dikaitkan dengan kajian filsafat nanti. Kajian filsafat. Kenapa sih harus ada hadis? Kenapa harus ada penjelasan Al-Quran? Karena Nabi adalah dalam Al-Quran disebut apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Terus ini apa? Tauladan yang sempurna itu apa? Ayat Al-Qur'annya itu. Ada ini enggak? Yang liutamima makarimal akhlak. Nah, itu hadis. Enggak, yang di Al-Qur'an itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. La'ala khuluqin azim. Gitu kan? Nah, Nabi itu adalah penjelasan yang sempurna. Nah, dalam tanda petik, dalam konteks penjelasan yang sempurna dari Al-Quran. Oleh sebab itu hadis
Persoalannya kenapa butuh hadis? Karena yang menerima wahyu Al-Quran itu adalah Nabi. Kalau tidak ada Muhammad juga, Al-Quran tidak akan pernah sampai kepada kita. Al-Quran tidak pernah sampai kepada kita. Jadi Nabi Muhammad adalah media yang bisa mengantarkan wahyu Al-Quran itu kepada manusia. Oleh sebab itu menjadi tidak ada gap seandainya Nabi Muhammad tidak menjadi kajian yang serius. Makanya Nabi itu bisa dilihat dari aspek hadisnya, juga dilihat dari sirahnya, perilakunya. Betapa banyak buku tentang sirah Nabi Muhammad, biografi Nabi Muhammad. Sampai hari ini tidak pernah berhenti. Satu contoh. Misalnya, berapa jenis atau macam sholawat yang orang cipta untuk memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, ada sholawat apa saja yang Anda kenal? Sholawat Fatih lah, sholawat Nariyah, sholawat Badat, begitu banyak. Belum lagi tarhim yang biasanya diputar di radio-radio atau masjid-masjid sebelum subuh. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah, dan seterusnya. Betapa banyak orang yang memuji Nabi. Oleh sebab itu, Anda kenal seorang orientalis namanya Annie Marie Schimmel, menulis buku setelah melihat perkembangan pujian-pujian kepada Nabi itu, sebuah buku yang sangat monumental judulnya And Muhammad is Messenger, dan Muhammad adalah Rasulullah. Jadi Anda itu bisa meriset hanya perkembangan sholawat. Jadi perkembangan sholawat Nabi dari waktu ke waktu. Orang banyak menciptakan itu. Ya kan? Sampai yang terakhir, misalnya sholawatnya siapa itu? Penyanyi itu, Zen siapa namanya itu? Maher Zain. Oh, Maher Zain. Ya kan? Nah, itu bagaimana dia memuji Nabi. Dengan demikian, kajian terhadap Al-Quran maupun kepada Nabi Muhammad sampai hari ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah terhenti. Dan orang masih saja menulis tentang Al-Quran, menulis tentang Nabi. Jadi itu dua kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Sirah Nabi, hadis Nabi, Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, secara historis, setelah Islam berkembang ke Madinah, maaf nih, kok suaranya rada apa nih? Halo? Halo, Pak. Ya, suaranya rada apa? Ada dengung nggak? Yang lain di-mute dulu semuanya. Oke. Nah, setelah itu Islam berkembang dari yang semula peradabannya itu peradaban Mekah dan Madinah, berkembang melalui apa? Kalau orang Barat ya menyebutnya ekspansi. Kalau orang Muslim menyebutnya futuh. Nah, kalau ekspansi bisa disamakan dengan kolonialisme. Ya, orang Islam menjajah, gitu kan? Tapi kalau orang Islam menyebut futuh, yaitu pembebasan. Pembebasan dari apa? Dalam konteks itu adalah dakwah. Karena itu Islam. Nah, semangat Islam itu, kalau orientalis menyebut perkembangan Islam secara ekspansif, ini mungkin juga disebut dengan kolonialisme. Islam menyebut futuh. Kenapa? Kok tidak mau menerima disebut kolonialisme?
kalau kolonialisme itu adalah persoalan harta. Oleh sebab itu Anda lihat sejarah penjajahan kolonialisme itu selalu di daerah-daerah yang tanpa penghuni. Beda dengan Islam. Islam itu menyebar ke orang, bukan tanah kosong. Kenapa? Yang jadi sasaran Islam adalah orang, bukan harta, bukan kekayaan. Maka penyebarannya dari satu masyarakat ke masyarakat lain agar mereka mau menerima Islam. Tapi kalau penjajah itu yang dicari adalah tanah-tanah kosong yang tidak dimiliki orang. Karena di situ apa? Harta. Makanya orang Islam menyebut dengan Futuhul Buldan, dalam misalnya menjadi judul salah satu buku sejarawan dalam Islam itu. Nah di sini, penyebaran ini memaksa Islam berkenalan dengan budaya-budaya, dengan masyarakat yang lain. Maka jangan heran perkenalan ini kadang-kadang memaksa Islam harus belajar ke budaya yang lain. Memaksa Islam, masyarakat Muslim awal untuk belajar kepada budaya atau peradaban yang lain. Maka tidak bisa dipisahkan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain termasuk Islam. Termasuk misalnya di mana sih kan peradaban Mekah Madinah itu peradaban pedang kan, paling inilah gitu. Nah Anda lihat kubah-kubah yang ada ini hari itu banyak diadopsi dari peradaban-peradaban lain, terutama Persia dan Romawi. Karena dua peradaban itulah yang saat itu perkasa. Nah setelah penyebaran itu, apa yang terjadi kemudian? Ternyata doktrin-doktrin Islam itu tidak mudah juga diterima oleh masyarakat. Ada masyarakat yang menerima doktrin secara sederhana, tapi ada juga masyarakat yang sudah berperadaban tinggi dan membutuhkan penjelasan Islam yang komplikated. Misalnya, ketika Islam masuk ke Persia, apa yang terjadi? Persia itu merupakan peradaban yang juga dipengaruhi oleh Yunani. Maka di Persia ada beberapa kota yang menjadi kajian-kajian filsafat. Misalnya ada kota Harran, ada kota Jundisapur. Nah, itu adalah pusat-pusat pengembangan pemikiran Yunani di luar Yunani. Karenanya inilah yang disebut dengan Helenisme. Helen itu bahasa lain daripada Yunani. Makanya kalau ada orang yang disebut Helen, itu berarti Yunani. Helenisme adalah peradaban Yunani yang dikembangkan di luar wilayah Yunani. Itu Helenisme. Kalau sekarang apa yang ngetren? Apakah Amerikanisme? Nah, sekarang kita sebut dengan istilah sosiologis globalism itu. Nah, ketika orang-orang Persia mau memeluk Islam, itu mereka tidak menerima begitu saja. Kenapa? Karena mereka sudah punya pola pikir yang hebat, filsafat, sudah memiliki tradisi pemikiran yang sophisticated. Pertanyaannya bukan sekedar misalnya lebih berat mana antara kapuk 1 ton dengan besi 1 ton. Bukan begitu. Tapi sudah pada tingkat yang lebih rumit. Ketika Islam mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, Esanya seperti apa? Esanya seperti apa? Qul huwallahu ahad. Oh iya, Esa, satu. Satunya itu seperti apa? Apakah Tuhan yang Maha Esa itu memiliki sifat? Nah, Anda akan menjawab pasti punya kan? Apakah sifatnya sama dengan zatnya? Apakah sifatnya kekal?
macam-macam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian cukup rumit untuk dijawab. Kalau Tuhan memiliki sifat, ya, sifatnya kekal atau abadi atau tidak? Kalau kekal, zatnya kekal, sifatnya kekal, maka ada dua kekal. Karena zat dan sifat berbeda satu sama lain. Jadi kalau Anda ketemu orang-orang yang semacam ini, tidak cukup menjawabnya bahwa Allah itu Esa, seperti disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Gitu kan? Nah, cukup sophisticated untuk menjawab itu. Nah, disinilah orang Muslim awal kemudian harus berhadapan dengan sophistikasi pemikiran manusia, terutama di Persia. Maka mereka ini harus belajar yang namanya logika. Dalam pesantren kita sebut dengan al-mantiq. Ya, mantik ini. Logika pakainya logika. Nah, terpaksa mereka harus belajar menjelaskan itu. Dari situlah orang-orang Muslim kemudian berkenalan dengan yang namanya tradisi Yunani. Apa di antaranya? Yaitu tadi filsafat. Oleh sebab itu, buku-buku Yunani juga banyak tersebar di Persia. Mereka tentu saja belum bisa secara langsung mengakses buku-buku Yunani. Membutuhkan terjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan itu pun tidak mudah karena dalam perkembangan awal orang-orang Persia juga belum bisa bahasa Arab. Maka diterjemahkanlah ke bahasa Syriak namanya itu, dari bahasa Syriak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Termasuk filosof Muslim pertama Al-Kindi itu juga menerjemahkan dari Yunani ke dalam dari bahasa Syria ke bahasa Arab. Karena itu ini penting makna penerjemahan buku-buku tersebut. Nah, seandainya kita ini harus belajar bahasa Inggris dulu sampai bisa baru belajar buku-buku Inggris, berapa lama itu? Nah, perlu ada gerakan penerjemahan untuk akselerasi pengetahuan yang lebih cepat. Nah, kenapa? Agar pengetahuan kita di satu wilayah ini tidak tertinggal oleh wilayah yang lain. Misalnya, kalau ada temuan baru di Amerika hari ini dan kita punya tim penerjemah yang hebat, maka temuan baru itu bisa diakses seketika. Nah, ini pentingnya itu. Jadi ada dua kemungkinan, apakah kita belajar bahasa Inggris atau melalui terjemahan, supaya aksesnya cepat, tidak ketinggalan. Kita belajar sosiologi Max Weber misalnya, wah itu udah tahun berapa baru diterjemahkan, maka secara teori kita ketinggalan jauh. Atau tentang studi agama-agama misalnya, Anda lihat Mirza Eliade. Jadi gagasan buku-buku perbandingan agama juga telah kita akses. Kenapa? Salah satunya kurang penerjemahan buku-buku dari luar yang bisa kita akses. Di Mesir itu luar biasa. Mesir itu sampai hari ini penerjemahan buku-buku dari barat, baik Prancis, Inggris, Jerman ke dalam bahasa Arab itu luar biasa. Mereka punya tradisi sampai hari ini. Nah itu. Nah, kita mengenal dalam sejarah penerjemah buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Syriak, kemudian bahasa Arab. Yang terkenal adalah Yahya ibnu Adi. Nah, Yahya ibnu Adi ini saat itu juga menjadi filosof dan putra-putranya menguasai filsafat Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka muncullah yang dikenal dengan para filosof Muslim itu, dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu
Sina, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Rushd, ya, dan seterusnya, Ibnu Khaldun. Nah, itu filsafat. Dengan kata lain apa? Kalau tadi saya sebutkan di awal, Al-Quran sudah dikaji, Nabi Muhammad sudah dikaji melalui sirahnya atau hadisnya, maka ada perkembangan baru dalam mengkaji Islam. Islam harus dikembangkan melalui kajian filsafat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofi. Jadi itu pentingnya. Maka aspek filsafat dalam Islam juga menjadi bagian penting. Yang kedua, berikutnya, tentu ketika Islam menyebar ke beberapa wilayah non-jazirah Arab, Islam harus berhadapan dengan budaya, dengan masyarakat penganut agama lain. Maka mereka itu ada dua kemungkinan yang Anda bisa kaji. Misalnya dari aspek hukumnya. Juga dari aspek keyakinannya. Kalau aspek hukumnya itu misalnya dalam buku-buku fikih, tapi kalau aspek sejarah, ajaran-ajaran agama-agama lain yang dianut oleh mereka, nah ini menjadi bidang kajian yang juga menarik. Misalnya ketika Raihan Al-Biruni, seorang sejarawan, datang ke India, ya kan? Dia menulis buku tentang masyarakat India. Nah, masyarakat India itu seperti apa sih? Keberagamaannya, keyakinannya, dan lain sebagainya. Maka dia menulis sebuah buku tentang deskripsi India itu, Ma ra'aitu minal Hind, apa yang saya lihat di India. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang memang fokus mengkaji hubungan agama Islam dengan non-Islam dalam konteks teologis, doktrin, ajaran, dan sebagainya. Tetapi sifatnya tentu saja polemis. Ya, polemis. Ada sebelum Ibnu Hazm itu ada seorang yang menulis, judulnya kalau nggak salah itu sekte-sekte dalam Islam dan non-Islam. Nanti Anda di situ bisa melihat bagaimana bahwa ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbeda agama, melahirkan sebuah ilmu, namanya ilmu perbandingan agama. Nah, tapi mereka tidak menyebut muqaranatul adyan. Muqaranatul adyan itu terjemahan dari comparative religion. Ibnu Hazm misalnya menulis Al-Fasl fil Milal wan Nihal, ya, perbedaan atau pemisahan fil Milal wan Nihal dalam agama-agama dan ajaran-ajaran. Al-Fasl fil Milal wan Nihal. Nah, sebelumnya ada buku yang hampir mirip judulnya, Al-Milal wan Nihal. Itu. Nah, tapi pendekatan dalam kajian itu adalah pendekatan polemis. Misalnya mereka menghantam Ibnu Hazm menghantam doktrin-doktrin Kristen, doktrin-doktrin Yahudi, dan sebagainya. Dan dia ini menjadi salah satu topik kajian perbandingan agama di Barat, cukup menarik. Ibnu Hazm. Saya juga pernah menerbitkan dulu, kalau nggak salah di jurnal Khazanah itu, Ibnu Hazm Method of the Study of Religion. Nah, itu di situ dia menjelaskan doktrin-doktrin yang dia kritik, ya, baik berdasarkan nakli maupun akli, lalu doktrin
Kristen, doktrin Yahudi dan sebagainya. Nah, itu dikembangkan diibarat oleh itu Camilla Adam, seorang orientalis Belanda, Jerman atau Belanda itu saya lupa. Camilla Adam namanya. Anda cari nanti. Dia menulis para pengkritik agama-agama Kristen. Nah, ahli polemik agama-agama Kristen itu di Camilla Adam. Nah, bahkan ada yang secara spesifik, ibarat ditulis kalau nggak salah oleh Camilla Adam juga, Muslim writers on Christian tahrif. Jadi kita kan mengenal bahwa ada tahrif, perubahan dalam Injil itu. Nah, banyak juga penulis-penulis yang membicarakan tentang tahrif Kristen itu. Nah, itu di dalam sebuah buku atau dikaji dalam sebuah buku Muslim Writers on Christian Tahrif. Nah, jadi itu dari aspek perbandingan agama. Dari aspek perbandingan agama atau studi agama-agama. Saya contohkan tadi itu Ibnu Hazm, ada Raihan Al-Biruni dan sebagainya. Filsafat juga sudah. Nah, ketika filsafat ini tadi, ketika umat Muslim harus berkenalan dengan filsafat, ternyata filsafat itu sebenarnya tidak hanya Yunani, tidak hanya Yunani. Apa? Selain Yunani, ada juga India. Maka buku misalnya Mahabharata itu diterjemahkan di dalam Islam. Mahabharata. Otomatis apa? Pengaruh India itu ada. Pengaruh India itu ada. Nah, India, disitulah lalu apa? Ilmu dan pengetahuan baik yang ada di berbagai wilayah tadi diserap oleh Islam. Diserap oleh Islam. Nah, lalu ini apa? Yang India tadi banyak akhirnya yang berupaya menerjemahkan buku-buku India, buku-buku India ke dalam bahasa Arab, Jadi bukan hanya Biruni. Baik. Nah, apa yang Anda lihat ketika berbicara India adalah India merupakan wilayah, saat itu belum nama negara ya, wilayah dengan tradisi spiritualisme yang tinggi. Tradisi spiritual yang tinggi. Nah, ketika berhadapan dengan mereka ini, misalnya kita lihat Siddhartha Buddha Gautama. Nah, itu aspek spiritual dalam India ini, agama-agama ini sangat tinggi. Nah, ketika berhadapan dengan orang-orang semacam itu, paling tidak dengan tingkat spiritualitas yang tinggi tadi, muncullah pertemuan dengan tradisi-tradisi spiritual. Tentu kita bisa mengatakan bahwa Islam sebelum bertemu dengan India, dengan Persia, sudah memiliki aspek-aspek itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya, sebelum bertemu dengan filsafat, Al-Quran itu sudah menganjurkan kita untuk berpikir rasional. Tetapi ketika bertemu filsafat, cocok. Pola rasional akhirnya terbangun. Begitu dengan tradisi spiritual, Al-Quran dan hadis Nabi juga mengajarkan itu. Tetapi ketika bertemu dengan budaya atau tradisi spiritual ini, semakin berkembang. Nah, nyambunglah itu. Maka inilah yang kemudian dikenal dengan tasawuf. Padahal Al-Quran kan sudah dari awal memerintahkan kita untuk berakhlak. Tadi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, salah satunya adalah dalam tradisi tasawuf. Maka Anda bisa melihat William C. Chittick itu menulis
Judul buku terjemahannya itu Trilogi Islam. Trilogi Islam terjemahannya. Padahal dia menulis sederhana, Introduction to Islam. Nah, kenapa ada trilogi Islam? Dia memperkenalkan Islam, iman, dan ihsan. 3I. Nah, iman, Islam, dan ihsan berdasarkan hadis Nabi. Gimana itu? Ketika dia didatangi malaikat Jibril, kemudian bertanya kepada Nabi, mal Islam, begini, wamal iman, begini. Terus terakhir, wamal ihsan. Jadi, nah itu tradisi-tradisi bagaimana Islam dikaji. Kemudian dalam bidang yang lain, kedokteran misalnya, kedokteran itu menjadi bagian penting dalam kajian Islam. Ya, jadi filsafat, selain filsafat, buku-buku Yunani yang banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu terkait dengan kesehatan. Kenapa buku-buku kesehatan itu menjadi penting? Satu, khalifahnya saat itu senang dengan buku. Yang kedua, yang berkepentingan langsung dengan khalifah itu apa? Salah satunya adalah aspek kesehatan. Nah, ini penting diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan tradisi kajian kedokteran inilah berpuncak pada diantaranya Ibnu Sina yang menulis buku terkenal Al-Qanun fit Tibb. Bahkan konon terkait dengan karantina untuk wabah itu berasal dari Ibnu Sina. Nah, itu dalam aspek kedokteran. Kalau aspek psikologi, masih banyak sekali. Nah, aspek psikologi, apalagi Al-Quran dengan jelas, misalnya menyebut an-nafas, apalagi fuad, terus apalagi al-lub, qalb, dan sebagainya. Dan itu dikembangkan oleh diantaranya para filosof Muslim. Tentu berbeda dengan psikologi hari ini yang kajiannya adalah sekedar behavior. Nah, para filosof Muslim itu mengembangkan psikologi dalam pengertian arti yang sebenarnya an-nafas, jiwa. Seperti juga para pemikir Yunani. Dan kontribusinya itu juga sangat besar sampai hari ini. Maka Anda bisa melihat Islam itu dari persoalan akidah, bisa dari persoalan filsafat, bisa persoalan sejarah, bisa persoalan sumber-sumber Islam, Al-Quran, dan sebagainya. Maka seperti kata tadi di awal saya sebut, meskipun sebagian orang tidak setuju menyebut mengutip Gibb dari Islam itu adalah peradaban yang paripurna. Bukan sekadar sistem teologi, tapi juga peradaban. Pada saat yang sama adalah peradaban yang sempurna. Bahasa lainnya, apa yang tidak Anda temukan dalam Islam? Itu pertanyaannya. Baik, barangkali sebagai pengantar diskusi sampai di sini, Pak Taufik, mungkin ada pertanyaan atau komentar dan lain sebagainya. Dipersilakan. Siap, makasih Pak Dr. Munir. Silakan kawan-kawan kalau yang ini mau bertanya, unmute dan langsung saja boleh. Boleh juga yang di chat tapi belum ada ya. Silakan tanggapannya. Pak Elani, gimana Pak Elani sebagai calon dosen dan peneliti ini? Ayo. Ada juga yang cita-cita dosen banyak ini ya, namanya S2 ya. Mengapain juga ya ngambil magister kalau ya tidak digunakan dalam karir ya. Kecuali yang kalau mau karir politik ya. Ada, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Halo? Terusan ada siapa?
Ayo, silakan. Ada? Ada, Pak. Restu ya, Halo. Titi. Iya, Pak. Ya, halo. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ngasih materi seputar buku-buku filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terus buku-buku kesehatan dan tokoh-tokohnya tadi yang disebutkan kan mayoritasnya laki-laki. Nah, Siti pengen tahu pas perkembangan dulu itu yang ngebahas tentang misalkan kemajuan-kemajuan pemikiran perempuan itu siapa aja dan buku-bukunya apa aja gitu, Pak. Oke. Baik. Langsung Mas, silakan. Oke, jadi ya betul. Tradisi kajian gender. Iya. Ya, tradisi kajian gender. Sebenarnya dalam Islam banyak kan. Tadi saya menyebut sumber-sumbernya. Misalnya Islam dalam Al-Quran mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dan seterusnya. Nah, maknanya apa? Itu secara doktrin itu begitu. Artinya apa? Secara doktrin itu sudah ada poin-poin yang bisa dikembangkan dalam kajian gender. Hanya saja dalam sejarah Islam, penulis-penulis katakanlah perempuan itu tidak banyak muncul pada masa-masa itu. Kajian-kajian perempuan awal itu ya memasuki zaman modern. Tapi pasti ada, saya kira ada penulis-penulis perempuan itu, tapi tidak banyak. Yang paling kita yang dalam tradisi sufi itu kita mengenal namanya Rabi'ah al-Adawiyah misalnya. Tetapi tidak banyak juga tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam itu. Nah, baru belakangan setelah Islam berhadapan dengan kehidupan modern, masyarakat modern. Sama saya kira tidak hanya dalam dunia Islam, dalam dunia Kristen maupun dunia Yahudi, perkembangan kajian gender itu adalah belakangan, sangat belakangan. Tetapi secara doktrin ada penghargaan misalnya Nabi kepada perempuan, sikap-sikap Nabi kepada perempuan, Al-Quran dan sebagainya itu ada titik-titiknya yang bisa dikembangkan. Hanya yang penulis perempuan tadi itu saya kurang banyak tahu dan mungkin ada tapi tidak banyak. Dipastikan tidak banyak. Yang saya tahu gerakan pembebasan perempuan itu di Mesir pada masa modern. Ya, masa modern itu mulai. Nah, jadi kajian gender sendiri kan belakangan kan pada masa modern. Ya tentu saja sama dunia Islam, dunia Kristen itu menghadapi hal serupa dan belakangan bahwa perempuan itu dalam konteks itu tertinggal oleh atau sengaja ditinggal oleh sejarah lah gitu ya. Bukan mereka tidak mampu, mungkin tadi itu tidak diberi kesempatan banyak gitu. Tapi poin-poinnya itu ada. Ya. Nah, kalau Islam Anda modern ini kita banyak. Ada Fatimah Mernisi, kemudian ada Rifat Hasan, ada beberapa tokoh yang lain saya kira di situ. Oke. Makasih Siti. Saya mau bertanya Bapak. Boleh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Begini, saya mau tanya soal mungkin yang belakangan muncul juga ya di dunia Islam. Yang pertama saya mau memastikan gitu Pak, betul nggak sih kalau misalkan kajian-kajian soal Islam atau keislaman di Barat itu sekarang ya khususnya di era kontemporer sangat berkembang pesat begitu Pak. Khususnya misalkan saya banyak juga baca referensi perkembangan Islam di Amerika kemudian di Eropa sangat pesat karena memang untuk keperluan kolonialisasi. Betul nggak sih Pak seperti itu gitu? Nah itu yang pertama. Yang kedua
yang juga berkembang saat ini adalah kalau di istilah sosiologi itu ada globalisasi, ada glokalisasi gitu. Ada yang global, ada yang lokal gitu. Nah, kalau Islam itu sendiri Pak, khususnya kaitan antara Islam dan regionalisme gitu. Soalnya sejak kalau kita lihat aja misalkan konteks Indonesia sekarang, kalau saya lihat di era-era atau di generasi milenial lebih tertarik kepada belajar Islam yang ada di lingkungan regional gitu, misalkan di Nusantara gitu. Kurang gitu Pak, kalau saya lihat kurang tertarik kepada sejarah-sejarah atau sirah nabawiyah yang pertama gitu, justru lebih tertarik kepada sejarah Islam di Nusantara gitu. Nah, yang paling booming misalkan kalau Bapak tadi bicara soal ada kelompok-kelompok yang masih ingin mendirikan atau mengembalikan lah ke bentuk negara gitu secara formal. Saya lihat sekarang di Indonesia misalkan di Nusantara juga ada fenomena itu, memutarbalikan sejarah gitu, yang ujung-ujungnya pengen ke sana juga gitu, pengen mengembalikan bentuk negara secara formal. Mungkin begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Pailani. Pailani dari Betul, mana Bapak. Pailani? Saya dari UIN Pak, sosiologi. Oke, S1-nya. sosiologi. Yang pertama terkait dengan perkembangan Islam. Jadi di Eropa terutama dan atau di Barat. Ya, memang hari ini perkembangan Islam di Barat itu sangat luar biasa. Artinya terjadi perkembangan dalam konteks penganut ya. Dalam konteks penganut itu jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Di Amerika sendiri Islam is the second religion after Christian, terutama Protestan di Amerika itu. Kemudian di beberapa negara Eropa juga berkembang sangat pesat, Jadi bersamaan dengan di negara-negara Barat ini kan terjadi sekularisasi yang luar biasa hebat, ya kan? Nah, ketika generasi itu tidak memperhatikan agama lagi dan seterusnya, nah Islam tuh mungkin ya menjadi daya tarik juga. Tapi yang saya lihat masyarakat Barat juga senang dengan agama non-Kristen, misalnya Buddhism, itu mereka tertarik sekali. Nah, aspek yoganya yang mereka ambil, kemudian dianggap sebagai agama yang simpel gitu loh, tidak rumit kan. Kalau Anda itu harus sholat sehari 5 kali, mereka agak ribet dengan itu. Jadi kalau kita di Barat itu dengan sholat 5 waktu itu, mereka salut luar biasa komitmen kita terhadap agama itu. Anda sholat 5 waktu? Iya, gitu, luar biasa. Apalagi disuruh puasa 30 hari. Dan sahurnya pas enak tidur. Saya dulu punya pengalaman, mungkin Pak Taufik juga punya pengalaman, masak jam 3 malam masak, bau, orang tetangga kita yang non muslim terganggu ya. Kalian sih gila ya, jam segini masak. Masakan kita itu kan Bapaknya pengen nanya. Jadi perkembangan Islam di Barat itu luar biasa. Banyak juga. Bahkan di Amerika itu menjadi itu yang saya sebut tadi, second religion after Christian. Itu kemudian di Eropa juga sangat banyak. Nah, ini cukup membanggakan. Tinggal nanti apakah Islam model apa ini yang mereka kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sosiologi memang dikenal namanya globalisasi dan globalisasi ya. Globalisasi itu dari pusat ke yang lain, mengglobal.
Nah, kalau globalisasi itu dari yang lokal menuju global. Misalnya rendang itu dulu lokal, Padang. Setelah itu menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi rendang itu sudah masakan Indonesia. Setelah itu ternyata tidak hanya sampai batas Indonesia. Dia keluar ke Amerika, ke Eropa, dan lain sebagainya. Maka rendang menjadi globalisasi, mengalami globalisasi. Yang lokal mengglobal. Kalau tadi yang global ke yang lokal-lokal gitu. Nah ini. Nah itu juga terjadi. Nah Islam tadi itu kalau Eropa itu banyaknya Islam dari Turki, India kebanyakan. Nanti baca buku-buku tentang Islam di Amerika, Islam di Eropa gitu. Nah itu banyak sekali. Yang terakhir tadi sejarah ya, bagaimana menarik sejarah masa awal ini. Ya tentu saja bagaimana kita bisa menampilkan materinya kan sama loh. Sebenarnya materinya sama, hanya persoalan metode menyampaikan, metode mempelajari sejarah. Ini saya kira yang bisa menarik perhatian mereka. Bahwa sampai hari ini ada yang bercita-cita, misalnya mendirikan negara khilafah. Nah, khilafah itu kan pada zaman Nabi nggak bisa juga disebut khilafah, Nabi bukan khalifah kan? Itu negara Nabi. Kalau khalifah itu kan setelah Nabi. Nah, kenapa sih orang tertarik mendirikan khilafah? Karena khilafah itu luar biasa, gitu kan? Maka nanti di akhir karya seorang orientalis besar namanya Thomas Arnold itu, di bagian akhir dari buku judulnya The Caliphate, ya, The Caliphate, Thomas Arnold itu di akhirnya kan orang-orang Muslim itu walaupun punya pendidikan tinggi, intelektualnya tinggi, ketika berbicara khilafah itu, mereka mudah sekali tertarik. Kenapa? Karena memang dahsyat. Karena memang luar biasa. Nah itu ada. Makanya tidak heran sampai hari ini. Anda lihat itu. Siapa sih yang senang dengan khilafah dan sebagainya itu? Ya, ini kajiannya. Itu orang-orang yang bukan berpendidikan sederhana. Jadi mereka nggak tahu ya, kan sudah realitasnya seperti ini, negara bangsa. Tapi ada saja tadi itu karena mereka melihat sistem. Tentu khalifah juga bukan ideal, tapi mereka itu punya kata Thomas Arnold itu. Walaupun sudah berpendidikan dan lain sebagainya, kalau diajak ke situ itu seringkali tertarik. Nah, yang bagaimana mungkin kita mau mendirikan negara seperti Nabi? Kita ngaku Nabi ditangkap. Kan itu negara Nabi, pemimpinnya harus Nabi. Nah, kalau Anda mengaku Nabi pasti diurusan dengan polisi, ditangkap kan? Betul. Mau mendirikan negara Nabi, ya nggak mungkin lah. Pertama harus ada nabinya. Kalau nggak ada nabinya, ya nggak akan jadi negara Nabi. Kalau Anda pengen mendirikan negara Nabi, siapa dulu dong nabinya? Setelah itu tidak akan pernah berdiri karena yang mengaku Nabi ditangkap, kan itu. Jadi ya, yang ideal itu selalu ada. Tapi juga pada saat yang sama harus menyadari realitas yang terjadi. Maka Islam itu ya di satu sisi kita menyebut Al-Quran, hadis, tapi pada saat yang sama Islam itu sama dengan Muslim, ya kan? Tiap Muslim yang mana dulu yang akan mengamalkan dan menerjemahkan Islam itu sama dengan begini. Maka Profesor Kenwell Smith itu mengatakan, it is Islam that make us Muslim. Islamlah yang membuat kita menjadi Muslim. Nah,
but it is Muslim who make Islam as it is. Tetapi orang-orang Islam ya yang menjadikan Islam itu seperti apa. Gitu kan? Jadi ada dua hal yang terkait berkelindahan. Doktrin dan perilaku umat. Budaya dan peradaban umat. Ini yang akan menentukan yang dilihat oleh orang. Itu kira-kira Pak Ilan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke. Ya, cukup. Silakan yang lain. Bapak saya mau. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak, pertanyaan saya berkaitan tentang jurusan tentunya. Yang saya ingin ketahui itu, apakah studi agama-agama ini prospeknya adalah kita sebagai pengkaji Islam secara maksudnya apakah itu saja gitu? Apakah ada ranah lain yang bisa kita jamah, bisa kita kita juga bisa loh bertempat di sana gitu. Apakah hanya sebatas menjadi dosen atau sebagai meneliti atau sebagai adalah Bapak itu karena bagi saya kalau misalnya memahami psikologi latar belakang. Jelas. Oh ya, jelas nggak Bapak sekarang? Oke. Pertanyaan saya, Bapak, bagaimana atau apakah studi agama-agama ini mengarahkan kita itu hanya sebagai dosen atau pemikir, pengkaji? Apakah hanya sebatas itu? Menurut saya studi agama tidak hanya sebatas itu gitu, karena kalau melihat dari kemarin ya mata kuliah yang diajarkan, terus kemudian prospek, terus tujuan-tujuan berdirinya studi agama itu lebih dari itu gitu. Nah, saya sebagai mahasiswa baru itu ya, saya tidak mau salah arah atau saya tidak mau mengatakan saya salah jurusan gitu ya, karena ini pilihan saya gitu kan. Cuma saya ingin menguatkan gitu. Sebenarnya studi agama itu arahnya tuh kemana gitu, Bapak? Terima kasih. Maaf. Oke. Nanti ditambah oleh Pak Taufik ya. Nah. Halo Pak Taufik. Boleh. Halo. Oke. Siap Mas, masih. Nanti ditambah ya. Oke. Siap. Ya, sekarang gini. Belajar agama itu apa sih sebenarnya? Belajar agama itu adalah belajar tentang manusia. Nah, pertanyaannya, manusia itu apa yang bisa dikaji? Semuanya. Ada aspek psikologinya, ada aspek sosiologinya, ada aspek budayanya, ada aspek lagi apa? Kesehatan dan lain sebagainya. Nah, agama itu juga bisa didekati dengan berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang kalau prospeknya seperti apa? Mana Andini? Andini? Halo? Nah, tentu mengkaji agama. Oke. Mengkaji agama tadi itu tentu prospeknya adalah apa yang akan kita cari, apa yang menjadi fokus kita. Kalau menjadi dosen ya tadi sudah saya sebutkan aspek mana yang harus ditekankan. Kalau menjadi misalnya peneliti, ya peneliti kan bebas memilih wilayah penelitian apa dari agama tadi itu. Karena agama itu banyak sekali aspeknya. Nah, itu jadi peneliti. Disiplin ilmu apa saja itu bisa digunakan untuk mengkaji agama. Karena agama
dalam tanda petik manusia, semua aspek yang ada pada manusia ada pada agama. Ada pada agama. Makanya kita bebas menentukan, memilih apa sih dengan belajar di SAA ini, apa yang hendak saya raih, saya cari. Nah, saya kira itu yang menjadi pilihan Anda. Ya, tetapi percayalah, apapun yang kita kaji itu tidak ada yang sia-sia, dan tidak juga yang saya tekuni di situ kemudian automatically mengantarkan Anda kepada sesuatu yang Anda harapkan. Setelah belajar itu tentu tidak cukup, harus ada orientasi. Dan orientasi itu tidak cukup, perlu juga reorientasi. Misalnya, kalau di SAA Anda ingin menjadi kiai, nggak jadi kiai apa hidup harus berhenti, kan tidak toh. Nah, maka harus ada reorientasi. Jadi kita memberikan jalan, bahwa jalan, tetapi jalan ini belum tentu, tidak jaminan 100%, otomatis Anda masuk ke situ kemudian menjadi yang sesuai itu. Makanya adalah kesempatan bagi Anda untuk mengembangkan potensi Anda di jurusan ini dengan harapan apa? Sesuai dengan yang orientasi Anda. Bahwa tidak orientasi itu tidak mulus, Anda reorientasi lah, kan gitu. Jadi saya kira banyak peluang. Jadi selain jadi peneliti, penulis, juga bisa gerakan juga banyak kok. Yang basisnya adalah studi agama. Gerakan perempuan, gerakan apa dan seterusnya. Jadi mau aktivis, ya kan? Mau jadi peneliti, mau jadi dosen, it's okay. Pada akhirnya kuliah itu adalah memperkaya wawasan kita. Nah, wawasan ini penting apa? Ketika terjadi dalam tanda petik tidak berhenti pada satu titik, tapi kita bisa reorientasi pada yang lain. Jadi niatkan saja mengembangkan wawasan, kemampuan. Itu jauh lebih pasti daripada sekedar misalnya begini, saya ingin jadi dosen. Ya kalau diterima kan gitu. Tapi walaupun tidak jadi dosen, Anda tetap menjadi manusia hebat, itu lebih bagus. Nah, manusia yang berwawasan justru tidak dimasukkan ke dalam satu kotak saja, tapi bisa juga masuk kotak-kotak yang lain. Tinggal orientasinya apa gitu kan. Nah, begitu jawaban saya, Andini. Mungkin akan diperkaya oleh Pak Kaprodi atau Sekretaris Prodi. Silakan Pak Taufik. Siap Mas, sudah beres? Oke, ada lagi yang tanya? Ada 13 menit lagi. Oke. Pak Taufik mau menunjukkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya Belakang. Zainal Mutakin, Pak. Yang ZM ya, betul, Pak. John. Ya, silakan. Assalamualaikum, Mas. Apa kabar, Mas? Baik. Dengan namanya? Zainal Mutakin, Mas, yang dulu pernah di John. Ya, Akfil, Mas, 2000. Oke. Ya, Sob, gimana? Melenceng sedikit nih, Mas. Kajian politik. Kebetulan saya lagi senang-senangnya berpolitik. Seperti kita ketahui bersama lah, kondisi politik Indonesia hari ini, ya begitulah, agak kurang membaik, atau mungkin bisa dikatakan parah, sehingga berdampak pada beberapa hal.
Di antaranya pelayanan publik yang sangat tidak seimbang, kebebasan bahkan kesepakatan korup para pelaku, kebetulan saya pelaku juga, yang semakin tidak terkendali, Mas. Jika pada hakikatnya hidup ini adalah pengulangan sejarah, tentunya pasti ada bentuk-bentuk politik seperti hari ini di masa lalu yang carut-marut seperti inilah. Nah, pertanyaannya, ada nggak sejarah politik, khususnya politik Islam, yang mampu melewati masa kehancuran menjadi masa-masa kejayaan? Terima kasih, Mas. Salam kangen saya. Oke. Ya. Halo. Ya, silakan. 10 menit lagi. Oke. Makasih Zainal Mutakin. Zainal Mutakin ya? Aduh, ya, Mas. Nggak kelihatan sebetulnya nih, nggak jelas Mana nih? Foto yang ganteng itu ya, fotonya ya? Yang kaos merah nih ya? Ya, Mas. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ada Islam berhasil keluar dari persoalan-persoalan politik yang seperti ditanyakan tadi? Ya, Mas. Baik, mungkin yang kita lihat, kalau kita lihat ya dari masa Nabi kan, masa Nabi berkembang, nah sampai hari ini saya belum lihat itu, belum ada gitu ya, yang mencoba membalikkan tangan ya, kan sampai hari ini belum ada. Jadi kalau sejarah politik Islam itu ya pasti panjang itu. Dari zaman Nabi sampai sukses lah gitu ya. Nah setelah kolonialisme kemudian Islam itu menjadi negara bangsa masing-masing, ya sulit untuk menemukan itu, sulit. Sampai hari ini itu saya melihat belum ada yang bisa bangkit itu, belum bisa bangkit. Semuanya masih kalah dengan kekuatan besar. Dan negara-negara Islam itu kecil-kecil semua kok. Nggak ada yang besar. Nah, kita ini negara Islam dengan penduduk terbanyak di dunia, ya juga bukan menjadi dalam tanda petik negara Islam superpower hari ini ya. Nah, begitu juga Arab Saudi, Iran, Turki belum menjadi kekuatan global yang bisa keluar dari situasi tadi. Sampai hari ini saya melihat seperti itu. Gimana, Mas Zainal? Mungkin lebih detailnya nanti saya harus langsung ke Mas ya, Mas. Nah, oke. Ya, nanti Mas Munir ini akan mengisi mata kuliah pandangan dunia Islam ya. Satu semester. Jadi boleh dilanjut ya. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Munir yang telah bertungkus lumus ini kan sejak pagi ini. Dan nanti satu lagi ya Mas, yang rujukan bahasa Arab di akhir Prapaskah hari Kamis. Mohon bantuannya untuk mensupport kawan-kawan ini. Jadi supaya tesisnya mungkin ada beberapa yang merujuk pada yang bahasa Arab bukunya gitu. Biar ada gaya gitu ya, tesis ya lain. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Kawan-kawan, terima kasih. Sekarang kita tutup dulu ininya Zoom meeting. Nanti Pak Dadang Darmawan akan masuk 10.30. Begitu saja dulu, cukup ya sesi sekarang. Terima kasih Prof. Dr. Munir nih, lead doa. Sama-sama. Ya, kemudian kawan-kawan semua boleh Anda lead meeting ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pokok. Sip. Nah, boleh. Assalamualaikum, Prof. Munir. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Dengan Mohon restu maaf nih. nggak sempat ikut itu tadi. Ada kelas. Oh gitu, ya ya. Nggak sempat dari awal. Oke, nggak masalah. Ya, nanti kita ketemu ya. Mohon, mangga. Oh, tempat Ini nih. gambar saya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan nih. Oh, ada iya, sekarang nggak? Sip, nanti kita lanjut ya. Siap, mohon, mangga. Assalamualaikum. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.